Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita masih bisa berjumpa di dalam ibadah kita walaupun secara online ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Oke, sudah. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami masih boleh diizinkan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menaikkan pujian kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Wina Haloho. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman yang akan disampaikan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman di dalam kami menjalani segala aktivitas kami. Biar kami menjadi anak-anak terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terlebih dahulu ampuni kami atas dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Khotbah hari ini bertema ataupun berjudul menjadi pendamai. Coba adik-adik ucapkan sekali lagi, apakah tema khotbah hari ini? Menjadi pendamai. Diambil dari kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yuk kita baca sama-sama yuk. Kakak baca.
dari ayat yang ke-15 sampai ayat ke-21. Adik-adik dari rumah mengikuti dalam hati ya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Sekian firman Tuhan yang kita bacakan. Ya, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang si Yusuf. Siapakah Yusuf? Siapa yang kenal Yusuf? Atau siapa yang tahu Yusuf? Yusuf adalah salah satu anak Bapak Yakub. Ada berapa anak Bapak Yakub? Ya, sudah ketahuan ya di layar. Ada 12. Sebenarnya sih ada 13. Ada anak perempuan 1 orang. Jadi anak laki-laki ada 12 orang. Dan Yusuf anak yang ke-11. Oke, Yusuf ini adalah anak kesayangan Yakub, bapaknya. Jadi karena dia adalah anak kesayangan, ayahnya memberikan dia jubah yang mewah, yang cantik, yang berwarna-warni, yang manis, yang indah sekali, diberikan kepada Yusuf. Dan melihat itu, saudara-saudaranya, lihat tuh respon mukanya itu di belakang-belakang. Tidak senang ya. Mereka tidak senang karena Yusuf diberikan jubah yang mewah. Karena Yusuf diperlakukan istimewa. Semenjak itu, saudara-saudaranya berniat jahat kepada Yusuf atas iri dengki mereka kepada Yusuf. Mereka berniat jahat ketika di ladang. Mereka menarik Yusuf, mereka menarik jubahnya dan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ngeri ya. Dan mereka melakukan kejahatan itu kepada Yusuf. Kasihan ya Yusuf. Lalu jubahnya tadi dibuat darah kambing. Baru mereka datang kepada ayahnya Yakub. "Ayah, ini Yusuf dimakan binatang buas. Dia sudah tidak ada." Mereka menunjukkan jubah Yusuf yang sudah kena darah. Lalu sedihlah hatinya ayahnya. Sedihlah hati Yakub. Dia nangis, lalu mereka berniat menjual Yusuf kembali kepada orang Midian. Mereka menjual Yusuf menjadi budak. Lalu orang Midian membeli Yusuf. Setelah itu, orang Midian tadi menjual kembali Yusuf kepada Potifar, raja Mesir. Lalu raja
Mesir tertarik kepada Yusuf. Karena Yusuf disertai Tuhan, maka Yusuf dijadikan menjadi pengawal Raja Mesir, menjadi orang yang istimewa di kerajaan Mesir. Setelah itu terjadilah kelaparan di tanah Kanaan, sehingga banyak saudara-saudara Yusuf yang mati kelaparan, dan saudara-saudara Yusuf tadi pun yang ada 11 orang lagi mendatangi Yusuf ke Mesir karena mereka tahu Yusuf sudah menjadi seseorang yang istimewa di kerajaan. Lalu mereka minta maaf kepada Yusuf, mereka bersujud, mereka mau dijadikan budak Yusuf, tapi Yusuf dengan rendah hati mau memaafkan mereka, dan mereka pun dimaafkan oleh Yusuf. Begitu juga dengan kita, adik-adik. Kita sudah tahu ya cerita tentang Yusuf tadi. Yusuf walaupun diberikan ayahnya jubah yang mewah, yang indah, yang cantik, dia tidak sombong. Tapi kakak-kakaknya tetap saja iri kepadanya. Jadi pelajarannya, ayo apa? Yusuf tidak sombong. Begitu juga dengan kita. Kalau ada teman kita yang suka mukul kita, kalau ada teman kita yang suka ngejek-ngejein kita, terus kalau ada nih teman kita yang suka nyontek, padahal kita sudah belajar keras nih malamnya waktu mau ujian, sudah menghafal, sudah berusaha keras supaya tidak mencontek. Rupanya teman kita di sebelah ikut-ikutan mencontek. Jadinya dia dapat nilai yang bagus. Padahal bukan karena usahanya, iya kan? Terus kalau misalnya ada nih teman kita yang suka mencuri mainan kita tanpa sepengetahuan kita tidak boleh dendam. Kayak Yusuf tadi diperlakukan kayak gitu, dimasukkan dalam sumur, dijual ke orang. Tapi ketika orang ataupun ketika saudara-saudaranya minta maaf, dia tetap mau memaafkan saudara-saudaranya. Begitu juga kita. Jadi dari pelajaran ini Tuhan ajarkan kita untuk tidak sombong, agar kita selalu rendah hati. Seperti gambar ini nih yang baju biru ini bosnya. Dia tetap mau mengarahkan bawahannya ataupun anak buahnya untuk melakukan pekerjaan dengan baik, dan dia tidak sombong. Baru di bawahnya lagi ada seorang pemulung, kita katakan pemulung, berjumpa dengan kakek-kakek. Mereka tidak sombong, mereka selalu rendah hati. Lalu yang kedua, Tuhan ajarkan kita juga untuk mau memaafkan. Di sini ketika teman kita berbuat jahat kepada kita, kayak tadi teman kita pukul kita, terus teman kita rebut mainan kita, terus teman kita ngejek kita, terus apalagi teman kita mau mencontek hasil pekerjaan kita, terus dia merasa bersalah karena dia sudah buat salah dan dia tidak mau mengulanginya. Dia minta maaf sama kita. Kita mau memaafkan ya, jangan jadi sombong dan tidak mau memaafkan. Tidak boleh ya. Kita harus memaafkan teman kita ketika mereka minta maaf.
Setelah itu yang ketiga, Tuhan ajarkan kita untuk berbagi. Ketika kita punya teman, ketika kita punya mainan, teman kita tidak punya mainan kayak kita punya, kita kasih pinjam. Terus ketika kita belajar, kita punya buku, teman kita nggak punya buku, kita harus kasih buku kita di tengah supaya teman kita juga bisa melihatnya. Ketika kita juga punya makanan, kita kasih, berbagi sama teman. Jangan kita aja dong yang makan enak. Kalau berbagi kan jadi lebih enak. Terus kita mau berbagi selalu sama teman, berbagi sukacita, berbagi cerita, selalu menjadi pendamai. Dan Tuhan ajarkan kita juga menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Seperti gambar ini, tidak ada pertengkaran, semuanya bahagia, semuanya sukacita, selalu bersahabat, tidak ada berantem, ya kan? Jadi kita harus menjadi pendamai di tengah-tengah dunia ini. Ketika teman kita berantem, temannya ini sama temannya itu berantem, kita harus mendamaikan mereka. Jangan pula teman kita lagi berantem, kita malah mengadu-adu mereka supaya mereka makin tumbuk-tumbukan, mereka makin berantem. Enggak boleh ya. Kita harus mendamaikan. Kita harus menjadi pendamai di tengah-tengah dunia ini. Oke, sekian firman Tuhan yang Kak Wina sampaikan. Sekarang saatnya kita mau berdoa. Ambil sikap berdoa kembali, lipat tangannya, tundukkan kepala, dan ambil sikap berdoa. Tutupkan matanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami menjadi anak-anak terang Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari orang-orang jahat, biar kami tetap menjadi anak-anak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya adik-adik. Bye bye, see you.
sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.